Hai, salam jumpa lagi. Pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan propertinya CSS position. Nah, kita akan belajar menggunakan itu, di mana properti position ini ada static, fix, relative, absolute, dan sticky. Nah, kita akan menggunakan ini untuk mengatur bagaimana elemen itu diposisikan dalam dokumen. Jadi propertinya ini berhubungan dengan properti left, top, left, bottom, dan right. Jadi berhubungan dengan itu. Nah, itu yang akan kita pelajari pada tutorial untuk tips dan triks pada sesi kali ini. Ya, kita akan buat dokumennya terlebih dahulu. Saya akan buat dengan nama filenya position pada folder position ya. Yang ini folder ini. Di folder ini saya akan buat filenya. Saya namakan position. Ya, saya buat dokumennya seperti ini. Saya ganti. Kemudian di body-nya sini saya buat dokumennya dulu ya. Buat dokumen di sini satu. Saya buat judulnya misalnya property CSS position. Sini ada P, satu paragraf, dua paragraf, saya buat 4 paragraf. Kemudian di antara paragraf saya buat sebuah kotak yang akan kita atur nanti. Kotaknya itu dengan menggunakan position, static, fix, relative, absolute, dan sticky. Nah, seperti apa itu posisinya gitu ya, kotak dalam dokumen. Saya buat seperti ini. Saya nama kelasnya saya namakan kotak 1. Kotak 2. Nah, seperti ini ya. Kita sudah buat dokumennya. Nah, ini saya sini supaya nanti terlihat posisinya itu, perubahan posisinya seperti apa. Ini saya berikan dokumennya. Saya ambil saja dari lorem ipsum. Copy dari sini. Copy di sini. Kemudian saya copy juga di sini. Saya copy lagi di sini. Copy lagi di sini. Ya, ini dokumen yang kita sudah buat. Seperti ini dokumennya. Kalau kita simpan, kita jalankan, hasilnya coba lihat. Nah, seperti ini ya, kotaknya belum kelihatan.
karena diberikan berapa panjang, berapa lebarnya kotak tersebut, berapa lebarnya dan berapa tingginya. Nah, kita atur dengan CSS. CSS-nya ada di dalam head, di sini bawah title ya. Bawah title, kemudian saya berikan di sini stylenya. Kita atur tadi ada kotak 1, kotak 2. Misalnya saya beri tulisannya itu saya buat putih, lebarnya saya buat 500, kemudian tingginya saya buat 250, kemudian tulisannya ada di tengah. Seperti ini. Kemudian saya buat kotak satunya warnanya, backgroundnya warna merah, kotak 2 warna biru, blue, seperti ini. Nah, sekarang saya simpan, saya jalankan. Salah ya, bentar. Ini ada salah ya bawah nih berarti. Oh, ini kelasnya begini ya. Salah ya, ini kelas gini sebenarnya ya, kotak 1. Ini kotak 1. Nah, seperti ini. Nah, kotaknya sudah terlihat seperti ini ya. Terlalu besar ya kotaknya ya. Kotak 1, kotak 2. Ya, sekarang kita akan atur tampilan ini tadi, kotak ini. Kotak ini mau diposisikan pada dokumennya yang kita buat ini ada di posisi mana. Nah, untuk mengatur posisi kotak, kita bisa menggunakan propertinya CSS position, yaitu ada static, ada relatif, ada absolute, ada fix, dan ada sticky. Nah, position untuk static itu nilai defaultnya pada property position. Jadi kalau kita berikan propertinya position itu dengan static, jadi positionnya static, maka nggak akan ada pengaruh apa-apa karena itu defaultnya static. Jadi kita tidak perlu menggunakannya. Jadi static tidak perlu kita gunakan karena defaultnya seperti itu. Kalau dengan position static, sebenarnya top, right, bottom, dan left itu tidak ada efek apa-apa terhadap position static. Nah, position static ini tipenya adalah normal saja. Jadi mengikuti urutan dokumen yang kita pasang dari atas ke bawah. Jadi mengalir gitu saja ya, dari atas ke bawah. Itu dengan statik.
Nah, kalau kita belajar position, maka kita harus memahami dengan baik position itu. Ketika kita mau membuat menu, misalnya pull down menu, itu akan mengalami kesulitan ketika kita mau memasangkan kapan posisi relatif dan kapan posisi absolut itu digunakan. Apalagi kalau kita membangun aplikasi web yang sudah kompleks. Oleh karena itu, dasarnya ini harus dipahami lebih dahulu tentang position tersebut. Nah, karena position static adalah normal, jadi defaultnya dari HTML ini, dari property position ini, maka kita tidak gunakan. Nah, sekarang kita akan coba yang positionnya adalah relatif. Nah, kita akan buat seperti ini. Kalau position static enggak ya, sekarang positionnya yang relatif. Nah, yang kita mau buat itu misalnya begini, kotak 1. Kotak 1 ini, yang ini tadi ya, atau ini saya kecilkan dulu ya kotaknya, terlalu besar ya. Misalnya 300, ini 150. Ya, biar agak kecil. Nah, kotak 1 yang ini mau kita letakkan pada posisi relatif. Nah, posisi relatif, kalau kita mau menggunakan position, maka position relatif itu tidak ada efek apa-apa kalau kita tidak gunakan jarak antar. Jarak antar ini jarak antar kiri, bagian kiri, bagian atas, bagian kanan, atau bagian bawah. Jadi top, right, bottom, left-nya harus digunakan. Kalau nggak digunakan, position relatif tidak ada efek apa-apa. Nah, itu berpasangan. Jadi position relatif dengan left, dengan top, right, bottom, left-nya salah satu digunakan. Nah, itu akan ada pengaruh dengan penggunaan position relatif. Jadi misalnya kotak 1 saya buat positionnya itu relatif. Nah, karena posisinya relatif, maka kotak 1 itu, kotak 1 mau kita letakkan di mana? Nah, misalnya begini, left itu 125 px. Kemudian topnya 50 px. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya ini kotak 1 yang ini, kotak 1 yang ini ya. Kotak 1 ini diposisikan terhadap posisi normalnya, yaitu posisi awal sebelum dipindahkan. Misalnya tadi left-nya 125 px yang kotak ini. Left-nya di sini left yang kiri kan ya. 125 px, maka akan ditambahkan dari kiri ke kanan, digeser. Jadi digeser dari kiri ke kanan itu sepanjang 125 px. Nah, kemudian pergeseran ini tadi topnya 50 ya, 50 px. Nah, pergeseran itu tidak akan mempengaruhi posisi yang lain. Jadi pergeserannya ini tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi kotak 2, paragraf atas ini, paragraf bawah ini tidak terpengaruh. Berbeda kalau kita gunakan margin. Kalau margin topnya, ini kita buat margin topnya 100, maka kotak 2 ikut kegeser ke bawah, paragraf ini juga ikut kegeser ke bawah. Itu kalau dengan margin top. Nah, kalau dengan CSS position dan kita letakkan kotaknya adalah 50 pixel dari atas, maka akan menutupi kotak 2. Nah, kita tadi sudah buat seperti ini. Kita coba ya. Kita simpan, kita jalankan.
Nah, seperti ini. Jadi 125 piksel itu digeser dari kiri ke kanan 125 piksel. 50 px itu digeser dari atas ke bawah 50 piksel. Nah, digeser dengan jarak 50 piksel dari mana? Dari ancestornya. Ancestor itu dari pendahulunya. Jadi bukan dari top di sini. Bukan dari paling atas ini ya. Sebelum browser dimunculkan ini. Jadi bukan dari sini, tapi dari pendahulunya ini, ancestornya ini. Nah, itu jaraknya 50 piksel. Ini kan nggak mempengaruhi yang di bawah. Berbeda kalau saya buatnya ini dengan margin left. Ini dengan margin top misalnya ya. Nah, seperti ini beda hasilnya dengan top. Nah, seperti ini ya. Ini kan digeser ke bawah, kotak 2 juga ikut digeser ke bawah. Jadi tidak menimpa kotak 2 sebanyak 50 piksel. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan position, maka di sebelah kiri itu tidak digunakan kata margin untuk menggeser dari kiri, dari atas, dari bawah, dari kanan, itu tidak perlu digunakan kata margin, tapi langsung dengan kata left, top, bottom, dan right. Seperti ini. Ini pasangannya dari position. Nah, ini hasilnya seperti itu tadi ya. Jadi kalau saya ulang lagi, nah hasilnya numpuk. Jadi tertumpuk di kotak kedua sebanyak 50 piksel dari atas. Ini untuk propertinya adalah relatif. Nah, sekarang properti yang absolute. Ini saya ganti nih, absolute. Absolute. Nah, absolute ini akan kotak 1 itu dicopot, diambil. Ya. Jadi kotak 1 ini diangkat, seolah-olah diangkat. Kemudian tempatnya kotak 1 yang ini tadi diisi dengan kotak 2. Nah, sekarang kotak 1 yang kita angkat itu mau diletakkan di mana? Nah, kalau relatif itu kan jarak 50 pikselnya dari sini. Dari ancestornya sini ya. Nah, kalau dengan absolut, maka ini kalau kita copot tidak seperti ini tempatnya. Tapi 50 pikselnya itu dari topnya. Nah, kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi digeser dari kiri ke kanan 125 piksel, dari atas ke bawah 50 piksel, tapi dari topnya. Nah, bukan dari ancestornya tadi. Dan tempatnya kotak 1 ditempati kotak 2. Itu kalau absolut. Nah, ini dikeluarkan kan, kotak 1 kan sebenarnya dikeluarkan dari asalnya, dari posisi asal. Nah, apabila properti top dan left itu tidak diterapkan, maka pada posisi blok 4 akan menempati blok 3 dan ditimpa gitu ya. Blok 4, blok 1, kotak 1. Kotak 1 akan tempatnya kotak 1 akan ditempati kotak 2. Misalnya begini. Ini kalau nggak pakai gitu ya. Nah, seolah-olah hilang gitu ya kotaknya itu. Nah, karena kotak satunya kan diangkat kan, diangkat dari dokumen. Jadi kalau misalnya ada sebuah kotak, ada tumpukan nih, tumpukan 5 tumpukan A, B, C, D. Nah, C-nya diangkat nih. Ketika C-nya diangkat kan itu akan ketumpuk, jadi 1, 2, 3, 4 urutannya.
Tapi yang kita copot itu kembali lagi ke situ, ke tempat asal, nutupin yang sebelumnya. Sebenarnya kotak 1 ini nutupin kotak 2, karena kotak 1 diabsolutkan, bisa diposisikan di mana saja. Nah, misalnya ini saya buat nih supaya kelihatan bahwa sebenarnya kotak 2 itu ketimpa. Seperti ini ya. Geser ke kiri supaya kelihatan. Nah, kotak 2-nya kan sebenarnya ketimpah nih. Nah, sebenarnya kotak 1 diabsolutkan pada posisinya. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih ya, antara absolut dengan relatif. Nah, ini saya buat lagi, tadi positionnya absolut ya. Nah, ini kembalikan lagi aja ya, topnya tadi berapa? 50. Nah, seperti ini. Ini position absolut. Nah, sekarang kalau mau kita buat sekarang antara absolut dengan relatif dipasangkan. Jadi absolut dengan relatif dipasangkan. Absolutnya diletakkan bersamaan dengan relatif. Misalnya kita buat begini. Ini kotak 1-nya posisinya relatif ya. Saya buatnya. Kotak 1 posisi relatif. Relatif dengan digeser dari kiri ke kanan 125 piksel dan dari atas ke bawah topnya 50 piksel. Jadi kotak 1 diberi jarak dengan ansistornya itu 50 piksel dari sebelumnya, ya, dari pendahulunya. Kemudian dari kiri kanan 125 piksel. Kemudian kotak 2. Kotak 2-nya saya buat dalam posisi absolut. Ya, dalam position absolut. Jarak dari kiri 125 piksel, dari atas ke bawah 50 piksel. Jadi sebenarnya kalau seperti ini nih, kotak 2-nya akan di atasnya kotak 1. Jadi kotak 2 ini nanti akan berada di atasnya kotak 1. Karena kotak 1-nya itu diberikan jarak dari kiri ke kanan 125 piksel, dari atas ke bawah itu dari sini. Jadi jarak dari lorem ipsum ini ke bawah. Tapi yang 2 ini dibuat absolut. Jarak yang sama, yang ini ya, jaraknya sama kan, sama nih, atas bawah ini sama ya, tapi kotak 2 posisinya absolut, sehingga kotak 2 ini akan berada di sini, yang jaraknya 50 itu dari top sini, tapi kirinya sama. Jalankan. Nah, seperti itu, sama-sama jaraknya topnya itu 50 piksel. Tapi kotak 1 dari ancestornya, kotak 2 ini dari topnya. Nah, kalau kotak 2 ini mau saya letakkan di sini nih. Di atasnya kotak 1 setengah-setengah. Misalnya setengah-setengah itu di sini ya. Ini kotak 2 saya tempatkan di sini. Nah, di sini nih. Nah, di kotak sini ya. Kotak sini, sini, sini. Berarti perlu ke kanan berapa nih? Ini 250, 125 tambah 100 lagi. Berarti 225 ke kanan. Itu posisi absolutnya. Ini 225. Kalau ke bawah, ini kan 50. 50, kalau segini 50 lagi, segini 50 lagi. Berarti ini 150 coba ya, 150. Ke bawah 150. Disimpan.
Nah, seperti ini, kurang ya bawahnya. Berarti ini 200. Nah, seperti itu. Jadi kotak 2 diletakkan di atasnya kotak 1. Nah, ini kotak 1 posisi relatif, sehingga dia hanya turun ke bawah dari ancestornya. Kotak 2 dibuat absolut. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian ada elemen fix. Properti untuk position fix. Berarti tetap. Jadi misalnya saya geser begini nih ya. Saya geser begini. Maka supaya kotak 1 ini nggak bergerak, tetap berada pada posisinya. Jadi kalau saya geser gitu tuh ya tetap aja di posisinya, nggak ikut bergerak. Nah, itu kalau kita menggunakan elemennya fix. Nah, di mana itu membuat elemennya fix? Ya di kotak 1. Kotak 1-nya kita buat menjadi fix. Misalnya begini ya, ini saya hapus kotak 1-nya yang fix ya. Ini posisinya fix. Saya hapus. Nah, kotak 1 tetap kan. Nah, kotak 1 nggak ada di sini ya, karena dibuat fix. Buat fixnya itu berada di mana? Buat fixnya itu saya geser ke kiri, dan seolah-olah dia absolut. Fix itu absolut yang dibuat tetap nggak bergerak ketika dilakukan pengguliran dengan atau dilakukan scrolling. Ini kan seperti ini ya. Nah, sebenarnya kan dia dikeluarin tuh, dibuat seperti absolut, tapi ketika dilakukan pengguliran ini, scroll seperti ini, dia tetap. Itu properti CSS position untuk elemen fix. Nah, kemudian yang terakhir itu mengenai elemen sticky. Nah, elemen sticky itu kalau kita geser begini ya. Nah, geser begini. Ini saya kembalikan dulu aja ya. Nah, seperti ini kalau saya gulirkan begini. Supaya kotak 1 ini kalau saya geser ke sini, itu posisinya akan berhenti pada suatu titik tertentu. Misalnya saya buat begini ya. Kotak 1 itu misalnya aku tak mau mengikutimu terus. Aku akan berhenti pada tempat yang aku mau. Nah, misalnya saya geser gini ini. Nah, sekarang ini nih kotak 1 tadi mau berada di mana? Ya kita buat maunya ada di mana gitu ya, berhentinya itu. Nah, sehingga kita bisa buat seperti ini. Di sini kotak 1 positionnya adalah sticky. Sticky
pada posisi apa. Nah, ini sticky ini masih itu ya, jadi belum berlaku bagi semua browser. Misalnya kita buka dengan Chromium belum bisa, maka harus diberikan ini ya, WebKit. Nah, ini ada ini ya. Nah, kemudian di posisi mana nih? Saya mau letakkan di posisi labnya 250, topnya 50 pixel. Nah, maka ini, kotak ini akan berhenti di sebelum top ini 50 pixel. Ya, dan digeser ke kanan 125 pixel. Kita jalankan. Oh, belum ya, salah. Bentar ya. Position, oh salah nih. Ini bukan begini maksudnya. Ini positionnya web sticky. Ya bener ya, topnya 50 pixel. Ini apa? Bentar ya. Itu top ya, bukan seperti ini ya. Jadi top saja, dari topnya ya, bukan dari labnya. Saya jalankan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita geser, ini sebenarnya kalau Chromiumnya yang tadi ya, pakai WebKit. Positionnya ini WebKit. Ini bisa begini. WebKit tadi ya. Nah, hasilnya begini kan. Ini kan masih jalan ya, kalau digulirkan begini masih ikut. Tapi dia akan berhenti sebelum 50 pixel dari top. Nah, dia akan, oh enggak ya. Oh salah, bentar. Ini tadi enggak perlu ya. Enggak bisa. Bentar. Nah, ya begitu ya. Nah, ini jadi karena ini ada seperti ini ya, positionnya sticky itu kita bukanya di bukan di Chromium, maka nggak perlu tadi. Tapi kalau mau dibuka dengan Chromium ya kita buat 2 kali nih nulisnya ya, seperti di tutorial pada pertemuan tutorial ketiga. Nah, ini seperti ini 50. Supaya mentok di sini ya, kalau itu mau dipentokin ya ininya jadi 0 pixel, jadi mentok di atas. Nah, mentok ya, dia nggak ikut lagi, berhenti di situ. Nah, ini penggunaan position. Ya, mungkin sampai di sini kita belajar tentang properti CSS position. Kita telah belajar menggunakan properti CSS yaitu position, di mana kita telah berlatih untuk membuat tata letak elemen pada posisi dokumen yang kita buat dalam halaman HTML. Ikuti tips dan triks lainnya. Sampai jumpa lagi.